Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 2.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan rakyat Indonesia. Akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif. A. Munculnya sikap persatuan untuk mengusir. B. Penjajahan sejak pendudukan Jepang, tradisi kerja bakti secara massal melalui Kinrohoshi atau tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia juga berkembang. Adanya tradisi kebaktian, kerja keras, dan ulet dalam mengerjakan tugas. C. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pengaruh akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. D. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga atau RT atau tonarigumi. Dampak negatif. A. Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makan tenaga kerja secara paksa dengan kondisi yang sangat menyedihkan untuk membangun infrastruktur perang Jepang. B. Terjadinya pembudakan wanita atau yugunlanfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi militer Jepang. C. Pembatasan sehingga tidak ada yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. D. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Perlawanan rakyat juga dilakukan secara fisik. Gerakan bawah tanah pun
dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa itu Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa saja dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, militer hingga pendidikan? Semasa pendudukan Jepang, komunikasi antar pulau atau dengan luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Selain masalah sosial berupa komunikasi, dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan, penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lainnya. Sistem ekonomi perang Jepang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, hingga sampai kemiskinan. Dampak dalam budaya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenohika atau kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukkan badan tepat ke arah kaisar yang berada di arah matahari terbit, dikenal sebagai budaya Seikerei. Masyarakat Indonesia dibujuk untuk ikut melawan pihak musuh atau sekutu. Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi-militer. Di antaranya ada Seinendan, Keibodan, Hizbullah, Bujinkai, Barisan Pelopor, Peta, dan Heiho yang hari ini menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Dampak dari pendidikan pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta dibentuknya sistem tahapan SD, SMP, dan SMA. Namun tetap ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa terlibat perang kala itu. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Nah, itulah beberapa dampak dari penjajahan pada masa negara Jepang.